Ya, selamat malam Ibu Bapak Saudara sekalian. Malam hari ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat, atas kasih sayang Tuhan pada setiap kami. Kami boleh tiba di ujung minggu hari ini, di malam hari ini, itu semua karena berkat dan kasih sayang Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan pada setiap kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Inilah Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pasalnya yang ke-11, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, namun juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Maranatha. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita tiba di akhir minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama ini bertemakan pengharapan. Di hari Kamis yang lalu kita juga berbicara tentang pengharapan akan Tuhan. Dan di Sabtu hari ini kita juga akan berbicara tentang pengharapan akan Dia. Namun sebelumnya kita diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan yang mengandung ketidakpercayaan atau keraguan dari Yohanes yang ia sampaikan kepada para muridnya untuk disampaikan kepada Yesus. Dia berkata begini di ayatnya yang ketiga dalam bacaan kita, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Pertanyaan ini mengandung sebuah ketidakpercayaan atau sebuah keraguan dari Yohanes kepada Yesus. Dan pertanyaan yang sama juga seringkali kita ucapkan sebagai manusia. Kita seringkali ragu, kita seringkali tidak percaya akan kuasa Yesus, dan kita seringkali merasa bahwa kita berjalan sendirian. Kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan benar dapat menolong kita? Apakah Tuhan benar dapat memulihkan keadaan kita saat ini? Pengharapan kita seringkali memudar, bahkan nyaris redup, karena kita merasa Tuhan tidak bekerja dalam setiap pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Malam hari ini, Bapak Saudara sekalian, kita hendak belajar dari apa yang disampaikan Yesus pada para murid Yohanes, bahwa Yesus, ia mampu menyatakan berbagai perkara dalam kehidupan manusia. Kita bisa lihat itu di ayat keempat sampai ayat yang kelima. Yesus menjawab pertanyaan para murid Yohanes. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat.
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu dikatakan oleh Yesus, ibu bapak saudara sekalian, bahwa ketika kita punya kepercayaan kepada Dia, maka Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu mengubah segala situasi yang ada menjadi lebih baik bersama tangan kasih-Nya. Hanya kita sebagai manusia yang seringkali meragukan kehadiran Tuhan dalam perkara-perkara kehidupan kita. Maka malam hari ini, inilah yang kita renungkan. Mari kita bersama menjawab pertanyaan ini. Apakah berbagai pergumulan yang kita hadapi hingga saat ini itu jauh lebih besar, itu jauh lebih mengalahi kasih Allah yang kita rasakan hingga hari ini? Apakah berbagai penderitaan yang kita alami sampai di hari ini itu semua mengalahkan kasih Allah lewat kehadiran, lewat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita? Mari kita bersama merenungkan pertanyaan ini. Apakah pergumulan tersebut dapat menyurutkan kasih Tuhan yang nyata lewat kehidupan beriman kita sampai di hari ini? Mari ibu bapak saudara, kita bersama merenungkan hal ini. Kita bersama mau belajar tentang pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Bahwa lewat berbagai hal yang kita alami, lewat berbagai hal yang bisa kita jalani, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ada campur tangan Tuhan lewat setiap pergumulan, lewat setiap pencapaian, lewat setiap hal yang boleh kita rasakan. Ada tangan kasih Tuhan yang bekerja, yang mungkin tidak kita sadari dan membuat kita akhirnya tidak percaya dan kemudian kehilangan pengharapan kepadanya. Ibu bapak, kita hendaknya memiliki pengharapan. Dan juga satu lagi yang hendaknya kita miliki selain pengharapan tadi adalah kerendah hatian untuk mendalami, untuk menyelami, untuk merasakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan yang melakukan berbagai perkara dalam kehidupan kita, mengharapkan kita sebagai rekan sekerjanya untuk percaya dan senantiasa berpengharapan penuh hanya kepadanya. Kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tantangan, bahkan hambatan. Namun kiranya itu semua tidak menyurutkan iman dan juga pengharapan kita kepadanya. Itu semua kiranya tidak membuat kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Membuat kita meragukan dan mengajukan pertanyaan, apakah benar Tuhan adalah juru selamat? Ataukah kita harus menunggu atau mengharapkan juru selamat lain? Seperti yang diajukan oleh Yohanes. Ibu bapak, kerendah hatian dan juga pengharapan penuh kepada Tuhan, itulah hendak kita pelajari dan kita renungkan pada malam hari ini. Kiranya setiap kita mampu merasakan dan juga memiliki kerendah hatian untuk merasakan bahwa tangan kasih Tuhan hadir bagi setiap kita. Tangan kasih Tuhan hadir lewat berbagai perkara, lewat berbagai pergumulan yang boleh kita hadapi. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita menghayati minggu Advent pertama ini. Kita melewati dan besok kita akan memasuki minggu Advent kedua. Minggu Advent ini adalah minggu-minggu penantian akan kedatangan juru selamat. Kiranya di minggu-minggu penantian ini pengharapan kita tidak surut kepadanya. Pengharapan kita terus menyala hingga pada Yesus akan datang kembali. Dan kita akan memperingatinya lewat kelahiran Tuhan ke dunia ini. Kiranya setiap kita dimampukan dan disertai Tuhan untuk melakukan berbagai pekerjaan Dia dengan senantiasa berharap dan memiliki kerendah hatian. Dan kita boleh senantiasa percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan senantiasa menjaga dan menopang setiap kita. Mari ibu bapak, kita terus berjalan bersama dengan tangan kasih Tuhan. Amin. Ya bapak ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh senantiasa mengajarkan setiap kami
untuk boleh berpengharapan penuh hanya kepadamu. Boleh senantiasa menantikan kedatanganmu kembali untuk menebus, untuk menyelamatkan setiap kami dengan senantiasa memiliki kerendah hatian dan juga pengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya menyongsong minggu Advent yang kedua, kami boleh senantiasa menantikan Engkau dengan penuh pengharapan dan juga kasih yang berasal daripada-Mu. Kami akan beristirahat, kiranya Tuhan yang boleh menjaga dan melindungi setiap kami. Inilah doa syukur yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.